Teman-teman, Bang Sihar sudah hadir. Kita beri aplaus untuk Bang Sihar Simatupang ya. Selamat datang Bang Sihar. Selamat datang Bang Sihar. Oke, silakan Mas Mukti. Bang Sihar ini teman-teman ada yang dari Palopo, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Kupang, ada yang dari Gorontalo, Kendari, terjauh mana? Manado ya? Manado terjauh. Manado, saya pernah di Manado, di Samratulangi 1 tahun. Cepat. Oh itu. Tuh, silakan Mas Mukti dipandu ya, Bang Sihar, silakan. Ya. Baik. Selamat datang untuk Bang Sihar Simatupang sebagai pemateri dari kelas kali ini. Untuk teman-teman, Bang Sihar ini adalah salah satu penulis, pengajar, dan jurnalis ya. Jadi pengalamannya dalam bidang sastra dan kebudayaan sudah tidak bisa diragukan lagi. Sudah banyak pengalamannya. Pada siang hari ini Bang Sihar akan berbagi pengalaman Bang Sihar. Untuk tema kali ini kan sastra dan keberagaman. Jadi kita akan membahas tentang keberagaman dalam sastra dan berbagai macam sastra-sastra yang memuat tentang keberagaman. Nah, itu. Oke. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa minta Bang Sihar ulang tahun kita memberikan kado pada kita semua dengan membaca puisi ya. Setuju nggak? Iya. Setuju ya. Silakan. Atau ini kali ya, baca puisi terakhir ya. Oh, baca puisi terakhir boleh silakan. Atau di pertengahan nanti, karena saya siapkan dulu tadi. Kami sedang latihan juga, sekedar memberitahukan juga ada komunitas tanpa nama kami. Komunitas tanpa nama itu kan kami membuat karya ahli wahana gitu ya. Di sini saya sendiri lagi di rumah Kak Ivon de Vretes gitu. Komunitas tanpa nama ada Putar Rodak. Putar Rodak itu pemusik juga, pengamat seni rupa juga. Beliau ikut juga di komunitas nama ini bersama Agus Firmansyah juga. Kemarin telah membuat film Larung ya. Syukur kemarin Weimar Poetry Film nominasi. Jadi puisi diadaptasikan ke film. Nah sekarang puisi Kak Ivon de Vretes diadaptasikan juga jadi film, jadi berganti sama personil. Jadi kami dalam dunia digital ini saat ini yakin bahwa dunia teks harus dibantu juga di panggung digital ini, di media digital ini dengan karya-karya berupa sajian visual atau musikalisasi puisi untuk mengantar puisi teks. Itu. Bentar, mohon maaf ada suara yang bocor yang mungkin ya bisa di noise. Silakan lanjut Bang Sihar. Ya, jadi yang kami lakukan itu adalah salah satu setelah pandemi ini kami tetap berjarak dan jumlahnya terbatas, kami tetap melakukan pertemuan komunitas ini. Karena di sini juga ada Joel Taher untuk yang garap filmnya. Jadi yang itu bisa lakukan ini pengantar aja dulu ya. Jadi kita semua tetap ketika berproses sama semua. Saat saya ikut komunitas tanpa nama, saya adalah bagian dari komunitas tanpa nama dan bukan siapa, sama-sama berproses, sama-sama kreatif. Dan saya senang karena ini pertemuan seluruh Indonesia ya. Karena kita rasa kebangsaan itu terbentuk bukan hanya dari teks sastra, tapi juga kita mendapat inspirasi dari potongan demi potongan dialog, cacaran demi cacaran pertemuan di tiap tempat itu adalah membentuk kebangsaan kita gitu. Saya misalnya ketika meliput ke Ibu Alamo, sebentar aku pengen saya lanjut ya persiapan di puisi. Seperti saya tahu ketika saya meliput ke Morotai itu bagaimana keterikatan di sana, ke Halmahera Utara, Maluku Utara, ternyata ada selain Pelagandong ada Ibu Alamo ya, rumah adat dari fam-fam Maluku, dan tiap pulau itu pulaunya unik, Muslim Kristen, dan mereka begitu erat gitulah terikat oleh rumah panggung bersama Ibu Alamo. Ibu Alamo adalah
ikatan kesultanan dari Bacan, Ternate, Tidore, Jailolo ya. Nah, itu salah satu contoh di Indonesia Timur. Saya juga waktu ke Manado, bagaimana ada kota Mobagu, dulu Gorontalo belum jadi provinsi ya. Gorontalo, Minahasa, Sangir, Bolaan Mongondo, itu saling bersatu, terikat dengan latar belakang macam-macam. Minahasa banyak di Kristiani, tapi juga Bolmong hampir 50-50 ya. Sementara Gorontalo dan Sangir itu Gorontalo Muslim, Kristen banyak di Sangir. Itu persoalan semacam itu di kehidupan biasa itu sangat toleransi dan sangat indah ya, sangat beragam, berdampingan gitu. Jadi saya sih tetap menganggap fenomena kalau di dalam dunia jurnalistik atau dunia kebudayaan yang bermasalah itu seringkali pusat. Jakarta gitu ya. Jadi hampir semua konflik di masa lalu kalau kita boleh simak itu berasal dari sentral gitu. Karena dalam lingkup kebudayaan, dalam lingkup seni, di dalam lingkup tradisi, itu perbedaan itu tidak ada. Sama seperti di wilayah Tapanuli Utara atau daerah selatan, ketika ada kejadian apa-apa, Jakarta dong, nabain songonon, artinya gini, orang Jakarta yang bikin ini, gitu ya. Ada keterikatan marga gitu. Jadi saya melihat dari fenomena yang ada, termasuk ketika saya berada di Surabaya, betapa indah saya berada di Surabaya itu dengan teman-teman dari Nadilin ya, Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, bagaimana keterikatan kisah Wali Songo, juga bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah di masa lalu. Jadi kebangsaan-kebangsaan itu bisa kita tangkap. Kita bisa merasakan kok bangunan kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang sebenarnya jadi energi besar buat puisi saya, buat novel saya. Cuma memang tidak seperti skripsi atau tesis ya. Harus kelihatan gitu loh, warna kebangsaan yang kita munculkan di novel, di sastra itu bukan sebuah cara menulis yang how to, bagaimana harus begini. Maka setelah bikin misalnya di cerpen anak ya, pesan moral harus begini begitu, enggak. Tapi seperti karya H.C. Andersen tuh, misalnya kalau kita ingat ya, gadis kecil di tengah salju yang bertahan hidup dengan lilin terakhir, orang kaya yang di salju itu bisa bertahan dan dia kemudian wafat atau mati kedinginan kan. Kisah sastra itu tidak memperlihatkan langsung bentuk-bentuk yang dimunculkan oleh pikiran-pikiran rasional kita. Jadi ada sublim dengan perasaan, dengan wilayah proses kreatif. Nah, kita mengambil semua potongan-potongan kehidupan dialog di Indonesia, di Nusantara, itu begitu beragam. Jadi berbahagialah dari kita semua yang berada terserak dari Indonesia Barat ke Timur ini dan coba menjelajah wilayah di Bali misalnya dengan bagaimana kebudayaan Hindu. Saya meliputi Tanah Lot ya, diberikan beras di kening saya gitu kan. Artinya kalau saya bicara keberagaman sebagai jurnalis maupun sebagai budayawan, saya punya keyakinan bahwa keimanan kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu sudah selesai. Tapi bagaimana hubungan dengan manusia yang lain itu penting. Gitu. Dari hubungan manusia yang lain, saya akhirnya datang ke Papua, ke Asmat, ke Agat, suku Agat, dan tahu bagaimana rumah adat Jewu yang dibangun secara kelompok, keluarga-keluarga ada di Jewu yang sama, Jewu, ya. Jadi itu rumah adat Papua gitu ya. Mungkin saya lahir di Jakarta, besar kuliah di Surabaya, latar Sumatera Utara. Kemudian merantau juga sempat ke Manado 1 tahun di Samratulangi. Itu yang membuat menempa saya plus di jurnalistik mungkin karena peliputan pernah ke Singapura, ke Malaysia, bahkan ke Cina, bahkan ke Jerman itu membuat saya melihat persoalan itu lebih terbuka. Nah, sikap berkesusastraan itu penting saya pikir semacam itu. Bagaimana memberikan kemanusiaan yang universal, kata Samratulangi saya baru teringat ini. Gerungan Samuel Jacob Samratulangi menarik. Sito Tumauto, bahasa Manado ya di sini ya, Minahasa. Sito Tumauto artinya memanusiakan manusia. Ya. Jadi bagaimana juga saya berkaca ketika di Jawa Timur ya, nang Surabaya kono iku aku dhisik ono
tahun yo. Nah, di sana itu bagaimana pandangan tentang bagaimana kedamaian, keindahan spiritualitas ya dari kalangan para santri kiai, aku sempat ada di dalamnya gitu ya. Bagaimana tentang pandangan keindahan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua semesta alam gitu. Jadi saya melihat dengan sikap semacam itu, saya bisa berbudaya, bisa dimanapun berada. Nun sewu Mbak Ari. Jadi itu membuat sikap kita melihat segala sesuatu itu dengan apalagi sebagai jurnalis dan sebagai seniman dan budayawan itu lebih mudah untuk berada di sana 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan membaca fenomena masyarakat. Itu ya. Seperti kita tahu di dalam karya sastra kita bisa mengenal ikan hiu hidohomanya YB Mangunwijaya. Dapat tuh kisah Timur di sana gitu ya. Padahal YB Romo Mangun penulis juga burung-burung anyar ya kan. Silindri dan macam-macam ya. Silindri ya. Ana Rambe yang membuat kisah Mirah dari Banda ya. Atau Hamad Tohari ya tentang Ronggeng Duku Paru atau pengakuan Pak Nusriyadi. Kita bisa memahami alam pikir Jawa termasuk kisah kepriyaian di masa lalu gitu ya. Kita bisa membaca misalnya kisah-kisah di Papua. Saya pikir tidak ada alasan kita untuk tidak bangga berbangsa. Karena begitu beragamnya dan begitu syahdunya pertemuan kalau di tingkat horizontal, di tingkat grassroots masyarakat gitu. Kalau saya main ke Ternate, ke Tidore, ke Zum, ke Dodola, daerah Maluku Utara, saya merindukan belum ke Ambon ya. Saya belum ke Ambon, saya baru sempat ke Maluku Utara atau ke wilayah Morota dan kerinduan saya ketika ketemu di Agats gitu ya. Ke Agats itu dia suku yang berada di atas kota yang bambu-bambu. Jadi seluruh kotanya terbangun dari bambu, bawahnya rawa. Saya belum masuk wilayah Dani pegunungan nih. Saya baru sempat sekarang ke Papua, di sana kehidupan di Asmat Agats itu, bagaimana mereka membuat patung dengan ada spiritualitas ya. Karena biasanya seni tradisi itu kuat dengan spiritualitas komunal, walaupun sebenarnya di individu ada yang juga punya karya spesial seperti di seni modern ya. Tapi spiritual itu dekat. Mereka membuat semacam mantra untuk membuat patung itu ya. Nah, suasana itu saya tangkap. Jadi Indonesia sungguh beragam. Belum kalau kita main ke Palangkaraya, ya Kalimantan, Banjarmasin, saya masuk ke hutan-hutan rawa situ, bagaimana kehidupan Dayak yang masyarakat Banjar misalnya. Atau kalau kita main ke wilayah Kepri, Tanjung Pinang, kedahsyatan Raja Ali Haji yang membuat semacam Pancasila seperti ketuhanan Maha Esa sampai kemanusiaan sampai persoalan sosial ada dalam Gurindam 12 ya itu kan sangat menarik ya. Saya Gurindam 12 itu taunya hanya Gurindam 12 seperti mendengar kata pantun Talibun Seloka gitu kan, tapi kalau kita datang Gurindam 12 itu dahsyat karya Raja Ali Haji itu karena selain makam-makam di Pulau Panyengat itu dari persoalan ketuhanan kemanusiaan kehidupan sosial sampai persoalan rumah tangga RT RW itu terbangun dalam Gurindam 12 itu. Dan 1 sampai 12 itu tidak ada yang sama bunyi yang dia buat gitu, kata-kata yang dia buat. Dan itu sampai sekarang secara jujur nih saudara kita pegawai dari Malaysia selalu datang ke Penyengat. Pulau Penyengat. Artinya kita harus menyadari kekuatan bangsa kita gitu, kekuatan pantun kita, kekuatan kemelayuan di Raja Ali Haji. Sama seperti kita perlu mendalami tentang Ronggo Warsito misalnya. Sebagai pujangga di Jawa, kita perlu mengetahui sedikit tentang Pangkur, Sinom, Guguritan gitu. Saya pikir mengambil nilai di Nusantara itu perlu kita lakukan setelah memaknai Indonesia gitu. Nggak perlu bikin babon tentang pandangan kebudayaan dari Aceh sampai Papua. Nah, saya masih menunggu nih, entah itu dari
pemerintah Indonesia atau beberapa budayawan bicara tentang Indonesia itu supaya kita lebih memaknai lebih mendalam gitu dalam praktek-praktek kehidupan masyarakat yang sampai sekarang masih ada gitu loh. Dari Nias, dari Aceh, ya kan, Gayo, ya kan, Batak, itu banyak sekali. Saya pikir menyebut kata suku tuh jangan hanya lagi sebatas imajinasi dan hafalan nama gitu. Tapi coba lebih mendalam, perlu mengetahui. Mungkin adik-adik saudara-saudara nanti punya kesempatan lebih jauh ya. Sama seperti saya akan mendapat informasi banyak. Seperti tadi ada yang dikatakan dari Manado, dari Gorontalo ya tadi ya. Di sini juga ada Bakri nih, teman dari komunitas tanpa nama yang orang kalau Gorontalo sedang ambil S3 nih. Dia ikut dalam komunitas tanpa nama. Jadi menggali tiap wilayah itu tidak lagi sekedar nama, tapi lebih mengetahui mendalam tentang apa itu misalnya Gorontalo. Selain Minahasa, Bolaan Mongondo, Sangir. Gitu. Dan itu sangat ini loh, sangat dalam buat karya loh. Karena saya meski urban Jakarta ya, orang Batak yang urban di Jakarta, karya saya Bulan Lebam di Tepian Toba masih bicara tentang kampung. Walaupun melihat dari luar gitu ya. Begitupun puisi saya kadang-kadang bicara tentang Papua, bicara tentang Manado ada, karena saya pernah di sana bicara ke daerah wilayah Minahasa, Tombulu, Tondano gitu. Itu pengantar aja tentang pembicaraan keberagaman ya, karena beragam ini kita harus membuka diri bukan hanya di persoalan suku, tapi juga persoalan spiritualitas gitu ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kisah sebelum ada Kristen dan Islam misalnya ya, itu sudah ada agama-agama suku di Jawa misalnya. Kita mengenal tentang kejawen ya, sedulur papat lima pancer kakang kawah adi ari-ari gitu misalnya. Kapitayan juga. Apa Bu? Kapitayan atau Parmalim di Batak. Ya, di Batak ya. Kita harus melihat itu sebagai kebudayaan yang harus kita ketahui, yang tidak bisa dihilangkan dari pernak-pernik Nusantara. Dan itu ada dalam kehidupan masyarakat di tiap individu. Tinggal bagaimana kita tetap saling menghormati dan saling menjaga antar kebangsaan ini gitu ya. Dan itu menjadi makna kok buat dikarya. Jadi ketika menulis puisi, kita lebih mendalam memaknai kebangsaan. Lebih mentok, lebih kerasa membuat metafor dan diksinya gitu loh. Di novel juga kita jadi bisa tahu bagaimana percik ombak di Morotai, percik ombak di wilayah Papua, di wilayah Ambon, Maluku Utara gitu ya. Bagaimana suasana pulau-pulau di Tanjung Pinang gitu ya. Yang hampir dibilang juga Pulau Seribu juga ya, seperti wilayah Jakarta, lebih banyak lagi malah daerah Tanjung Pinang. Itu demikian secara singkat. Itu mungkin bisa lebih dialog aktif ya. Di pertengahan atau akhir saya coba bacakan puisi. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang Syihar. Ini provokasi awal yang menurut saya perlu disambut oleh rekan-rekan gitu ya. Rekan-rekan silakan perkenalkan diri ya satu persatu ini. Tapi ada beberapa yang sudah undur diri karena harus ikut mata kuliah yang lain gitu. Silakan teman-teman perkenalkan diri dulu. Ya. Baik, dimulai dari mana saja silakan. Mas Given dari Gorontalo silakan. Ya, iya, bagus kok dinyalakan semua layarnya. Baik, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Given Ray Timothy Yahya, saya dari Gorontalo. Saat ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisma semester 3. Oh iya. Lanjut. Halo, ladies. Lanjut. Ada Mbak Beatrice, ada Mbak Maina, ada Mbak Vivianawati, Mbak Nur Fadilah. Ayo silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Maina Bulkis, mahasiswa PMM dari Kota Palangkaraya. Wah. Palangkaraya juga mantap juga ya wilayahnya ya. Iya Pak, siap Pak. Kalau Gorontalo saya nggak sempat datang, waktu itu paling mentok ke wilayah Bolmong, Kota Mobagu. Ya silakan teruskan. Oke. Giovanno, ini yang dari Manado. Wah lengkap ya. Iya. 2 hari ya.
Sam Giovanno, silakan. Saya Baik Bu, panggil mereka selamat. Sam semua karena Arema. Sementara jadi Arema mereka. Silakan Sam Giovanno. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanno Guman Selangi dari Universitas Katolik di Alasal, Manado. Sekarang saya semester 7, program studi ilmu hukum. Terima kasih Pak, salam kenal. Selamat siang. Baik. Wah, Lanjut. benar-benar beragam ya. Bineka Tunggal Ika kita nih. Benar. Mbak Erna. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Ayu Purwasi. Saya merupakan mahasiswi asal Universitas Halu Oleo yang ada di Sulawesi Tenggara, Kendari. Ya, Kendari ya. Silakan Mbak Nur Fadilah. Mbak Nur Fadilah Ahmad, silakan. Mbak Nur Fadilah lagi di hutan apa di mana ini? Kok background-nya? Di hutan, Bu. Wah, mantap, nggak apa-apa. Saya pun berada di ini nih, di Bojonggede nih. Bojonggede. Oke, silakan Mbak Nur Fadilah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan mana itu? Hutan pendidikan Unhas, Pak. Oh, Hasanuddin ya? Iya. Makassar ya? Iya. Mantap, mantap. Mbak Nur Fadilah ini dari prodi apa, Mbak? Kehutanan, Bu. Oh, pantas. Iya, itu background-nya matching ya. Orang Mbak Nur Fadilah jadi orang hutan ini sekarang ya, dalam tanda Ini petik. berada di Pangkalangkaraya atau di Makassarnya nih? Di Makassar, Pak. Oh, mantap, mantap. Ini Makassar di mana nih? Wilayah mana Makassar? Di Perintis, Pak. Jalan di Perintis. Di Tapi kotanya ya? sekarang di hutan, ya, di hutan pendidikan Maros. Oh, di Maros. Oh, baik. Tahu Sopeng ya? Sopeng. Iya, Sopeng, bukan wilayah Makassar, Pak. Oh, tapi tahu Sopeng kan? Daerah Sopeng? Iya, iya, Pak. Iya. Teman saya dari sana itu ada. Oke. Baik, Mbak Vivianawati, silakan. Wah, beragam sekali nih Bu Ari. Keren ini. Makanya harus kasih pengalaman mereka. Ayo, silakan Mbak Viviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Wati Unhas. Saya dari Universitas Halu Oleo, dari jurusan Ilmu Kelautan. Dan sekarang saya sudah semester 5. Terima kasih. Wah, dari Kendari juga ya. Apa Universitas Kendari ya? Baik, lanjut ke Mbak Maina. Mbak Maina Bulkis, silakan. Tadi sudah, Ibu. Sudah ya, maaf. Mbak Mariam, saya ladies first dulu. Mbak Mariam, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Yasin, saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya sekarang semester 5, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Terima kasih, Bu. Wah, saya makin pengen ke Gorontalo nih sebenarnya. Mbak Mariam ini asalnya memang Gorontalo ya? Atau kuliahnya saja di Gorontalo? Asalnya? Asal Gorontalo, Bu, Kabupaten Kuat. Gorontalo ada orang Gorontalo di sini. Ini ada Firman juga pernah ke Gorontalo ini. Gimana Man? Kesannya Gorontalo sebentar aja tanggapannya. Kota yang ramah, kota yang enak lah untuk dikunjungi dan sangat begitu ramah masyarakatnya. Wah, itulah. Dia sempat berapa bulan, Man? 1 bulan, tapi sudah berkeliling di seluruh Gorontalo. 1 bulan, tapi kesan yang tak terlupakan dalam memorimu ya? Iya. Oke. Ini teman teater juga, dia perupa juga. Sekarang lagi garap film di Komunitas Tanpa Nama, tergabung oleh bersama kami. Termasuk Bakri yang kawan dari Gorontalo sedang S3 di Jakarta. Kalau Firman ini Betawi Jawa lah kalau campuran. Cuma dia sempat 1 bulan di sana dan itu pengalaman tak terlupakan buat dia. Karena kali pertama dia keluar dari tanah Jakarta ya, tanah Pulau Jawa. Langsung ke Gorontalo. Oke, jauh. Baik, lanjut ada Mbak Beatrice. Mbak Beatrice, salam. Perkenalkan, nama saya Beatrix Selan. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, semester 5.
Wah, NTT. Aku yang belum pernah juga ke NTT. Mbak Beatrice jurusan apa? Saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu. Baik. Kalau komplementos, itu bahasa apa itu? Porto ya? Salam, ya. Kalau bahasa NTT-nya apa? Lain ya, Timornya ya? Ya. Ya, aku selalu tertarik dengan bahasa-bahasa daerah di tiap tempat. Salam untuk NTT ya. Oke. Baik, ini ada Sam Nobel, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgilius Philip Nobel Manek. Asal saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan manajemen semester 7. Terima kasih. Oke. Ini hubungan ini jangan sampai lepas hanya sampai di sini nih. Kalau bisa ikut ada ikatan-ikatan Bu Ari ini, menarik. Betul. Ini kan kita semua berharap Oktober akhir mereka bisa datang ke Malang karena sejatinya mereka harus offline, harus luring, Bang Siar, harus luring datang ke Malang dan mention ya pencelupan. Mereka tahu kebudayaan-kebudayaan di sekitar Malang gitu ya. Baik, lanjut ke Yuda, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuda Afridanto dari Universitas Cokro Aminoto, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih. Palopo, ya. Banyak juga dari Sulawesi ya? Iya. Selain NTT tadi. Baik, teman-teman, tadi Bang Siar sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan keberagaman yang kemudian bisa teman-teman temui dalam kebudayaan termasuk boleh bacakan satu puisi nih? Oke, silakan kita dialog, oke ya. Ya, buat silakan. adik-adik semua dari Sulawesi ya. Indonesia adalah nafas kita. Anakku, sejarah makin tenggelam di ujung senja. Aku tak tahu apa fajar akan tumbuh di kelopak matamu. Telah terpupus cerita tanah kita, nak. Dari gurat daun lontar sampai halaman buku dunia. Apa engkau masih tak mengerti, nak? Lihat, 1000 biduk telah dibawa dari pulau-pulau asing membawa perompak ke tanah kita. Engkau jangan pernah bersaun sebelum mampu menghitung rasi dan wuku. Jangan diam, nak, ketika mereka mengantar maut, mengintai ke pintu gerbang. Sebab perkamen kita telah dirampok dan terancam hilang. Bangunlah dari mimpi, nak. Buat rumah nelayan dan petani di dalam petak huma dan tubuh ikan. Nyanyikan lagu tanah air beta. Berkumandanglah di pasir laut dan lumpur sawah. Aku pergi serupa 1000 pesakitan yang membawa bertumpuk amanat nenek moyang. Angkat tilammu, nak, pakailah kasutmu, teriakan nafasmu, hentakkan tenagamu. Berangkatlah dengan 1000 zirah, tumpuk pustaka, sekibar bendera, di tangan tercancang. Indonesia, nak. Indonesia. Indonesia adalah nafas kita. Terima kasih. Puisi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalian generasi X atau Y ya. Itu dalam puisi itu sebenarnya ingin ngomong jangan ada perompak yang datang terhadap negeri ini. Kalian harus bahu-membahu, harus persiapkan membaca rasi wuku, begitu ya. Jadi justru dari pesisir-pesisir di wilayah pantai, wilayah laut itu puisi ini lahir gitu. Jadi kadang-kadang ikatan pengalaman dengan puisi itu nggak langsung paralel ya. Tapi kita punya bayangan, akhirnya pada saat nulis ini, Morotai, Papua, kita ingat pada Manado, Pantai Malalayang, Manado Tua gitu kan. Ingat pada Pantai Bidadari di Makassar gitu ya.
Itu semua di kepala itu. Jadi begitu lahir ada yang kita hadapi. Demikian. Silakan buat menanggapi, merespon, kita dialog bebas aja ya. Silakan teman-teman. Mumpung Bang Siar ada di sini, silakan serap habis ilmunya yang terkait dengan sastra, jurnalistik, perjalanan-perjalanan yang sudah pernah ditempuh oleh Bang Siar. Silakan teman-teman. Misalnya tertarik pada alam yang di daerahnya, gitu. Cerita aja nggak apa-apa. Tidak harus bertanya ya, tapi berkisah wilayahnya dan kegelisahan kalian masing-masing. Sebagai penulis, sebagai jurnalis, atau sebagai penulis puisi dan cerpen novel, terserah. Karena teman-teman ini nanti juga harus membuat karya jurnalistik etnografi. Nah, Bang Siar itu. Jadi silakan mumpung beliau ada di sini. Ini pendekatannya banyak ke features berarti ya? Ya, features. Jadi, betul. Features itu beda dengan novel cerpen yang membawa keakuan kesayaan dalam diri kita ya, internal batin. Maka features itu banyak menyerahkan pada demografi dan etnografi yang ada. Ketika saya ke Agats, saya membaca sekali, berusaha mengikuti alur di sana gitu. Nah itu persiapan untuk penulisan ini nggak apa-apa, tanyakan gitu. Nggak perlu sungkan. Halo. Untuk generasi mudaku, generasi muda kita ya Bu Ari, silakan. Ayo silakan. Bisa diawali siapa dulu? Mas Mukti mungkin mau mengawali? Saya Bang Siar. Silakan ya. Silakan Mukti. Oh, di mana Mukti? Ini mentor saya untuk Nusantara. Mukti ini mentor ya. Saya tinggal di Malang, tapi saya aslinya Pasuruan, Bang. Oh, arek Pasuruan yo. Adem nang kono iku yo. Ya, campur di sana, Bang, adem panas. Itu kan Pasuruan akan kita lewati kalau menuju Malang ya? Ya. Iya. Masuk Pak Tuban Rondo, Kakek Bodo. Ya, Kakek Bodo. Kakek Bodo Trawas. ya. Pandaan. Trawas. Pandaan. Ya, aku pernah ini meditasi teater dulu, selalu di 5 tempat itu pernah. Ya, biasanya memang Bang di Kakek Bodo itu. Orang-orang teater di sana. Api. Silakan. Baik, terima kasih Bang Siar. Saya juga sebenarnya tertarik terhadap perekaman dalam video-video kebudayaan. Jadi saya tertarik dengan kesenian seni media baru itu termasuk video. Nah, kadang kalau saya ingin foto atau ngerekam video terhadap sebuah kebudayaan baru itu hal yang teknis yang paling saya bingungkan itu ketika bagaimana pendekatan untuk kita bisa merekam di sana, bisa mengeluarkan kamera lah. Itu sebenarnya pendekatan yang asik itu bagaimana Bang? Agar kita bisa merekam, bisa mengekspos gitu. Kira-kira menurut Bang Siar gimana secara teknisnya? Kalau untuk yang di KTN ini, waktu film kemarin kami menang di Bogor, bahkan sekarang di film di Weimar itu, di Jerman ya, itu sebenarnya dialognya kami bukan hanya sastrawan ya, Bung Mukti, karena di sini terlibat juga teman-teman gitu ya. Misalnya Bung Fukar Lodak dia ikut ya, Agus Firmansyah untuk penyutradaraan teater, jadi kolaborasi gitu. Jadi Bung Mukti ketika ingin terlibat untuk ahli wahana tetap harus dengan beberapa seniman yang lain terbuka, kita sama-sama berbagi gitu ya. Aku sendiri baru dapat nih sebenarnya komunitas Tanpa Nama ini adalah teman-teman lama yang dulu nongkrong di Taman Ismail Marzuki gitu. Jadi antara Joel Taher, Fukar Lodak, Bakri, atau Bung Geri ini yang untuk set mendatang ya di komunitas Tanpa Nama itu. Kami udah saling mengenal sebenarnya secara individu gitu. Jadi saling sumbang sih gitu ya. Nah kami memilih puisi yang film-film bukan film mainstream ya. Jadi banyak semiotik ya. Jadi narasinya tidak linear yang alur maju gitu. Tapi ada beberapa kode-kode puitik semiotik yang dibuat gitu. Nah ini karena banyak perupa juga
ikut di sini seperti Pukar Loda kan perupa, Agus Firmansyah juga pematung gitu ya. Jadi sumbangan di karya berbagai genre, berbagai genre seni muncul gitu. Jadi kalau ya, niscaya kalau kita sendiri ya nggak bisa. Kita kekuatan masing-masing tiap orang punya talenta berbeda ya. Kayak Kak Yvonne de Vretes saat ini untuk karyanya untuk film kedua ini digarap. Jadi Bung Mukti mungkin bisa terbuka dengan teman-teman misalnya kawan milenial yang lebih generasi Y ya, yang tahu banyak tentang desain grafis, tahu banyak tentang sinema atau tahu banyak menggarap film. Nah itu bisa berdialog gitu. Kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi penting saat ini. Itu. Jadi kalau dunia teks saya oke deh. Tapi kalau dunia movie, animasi, film, sinema, wah saya nyerah. Makanya saya bekerja sama gitu ya. Tiap orang kan punya talenta, nggak mungkin aku maksa gitu loh. Iya. Musik, puisiku digarap sama Bung Pukar Loda. Ya karena dia banyak tahu tentang musik. Masa aku harus memaksa, walaupun aku bisa main gitar nih. Iya. Kunci C, F, D, E, A, aku tahu. Tapi nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap kerjasama. Ya. Untuk menuju. Jadi kalau sekarang ini dengan tugas menulis ya tulis aja dulu. Yang Bu Ari setelah itu mau dilanjutkan dalam film lain, kerjasama lah dengan teman-teman. Itu saranku sih. Ya, terima kasih Bang. Bang Siar. Ini salam dari Kak Yvonne de Vretes nih. Ini lagi di kediaman beliau. Ini Kak Yvonne ya. Ini penulis juga, penyair juga, tulis senior, kakakku lah nih, kebetulan lagi di rumah beliau nih. Iya. Jadi kolaborasi itu penting ya. Ya. Bahwa kita adalah bagian dari komunitas. Iya, Bu Ari gitu ya. Terima kasih Bang. Oke. Salam dari Pasuruan, ditunggu ke Tretes lagi. Yo, kapan-kapan aku waktu itu pasti nang uner ambe arek-arek konco kabeh kumpul kongkonan koneku nyangkruk. Ya. Paham nggak itu teman-teman? Ini keluar Surabayananku gitu loh. Kalau di Malang itu belajar bahasa walian ya. Iya, minggu kemarin mereka belajar, Sabtu kemarin mereka belajar bahasa walian. Walian balik-balik, coba ngomong matur suwun apa kalau bahasanya Mukti? Rutam nuwus. Apa? Rutam nuwus. Rutam nuwus, matur suwun. Apa itu? Jadi setiap tempat tuh unik ya. Kalau kita terbuka dan mau bersahabat dan mau membuka diri, itu asik gitu. Kira-kira ngalam. Ya. Kira-kira ngalam. Mereka ini ayas buam nakam. Aku pernah belajar walian. Oke, baik. Silakan teman-teman yang lain. Yang lain nggak apa-apa. Terbuka aja. Yang lain. Saya Bu. Oh silakan. Sam Nobel silakan. Nobel silakan Bung. Ini kawan Indonesia Timur biasanya kalau biasa egaliter nih. Kalau ngobrol lebih berani. Ayo. Tunjukkan kawan-kawan. Bisa dengar suara saya? Dengaran, Bung Nobel. Oke Bang. Namamu udah keren itu. Namamu udah keren itu. Ya terima kasih Bang. Saya ada satu pertanyaan nih kan. Kalau misalnya kan dikasih tugas untuk buat puisian Bang. Dari pengalaman saya kebanyakan tuh kan, saya bukan, latar belakang saya kan bukan orang sastrawan Bang. Jadi kayak kadang-kadang ya itu ya terputus karena sinyal ya. Ya betul jaringan. Tapi Bapak Abang mengerti yang kau maksudkan itu proses kreatif menulis puisi ya, Sam Nobel ya? Seperti itu Bang. Bagaimana kira-kira? Ya menulis puisi itu sebenarnya syaratnya ada 3 sih, Sam Nobel. 1 tulis. Syarat pertama tulis ya. Kedua tulis. Ketiga tulis. Maksudnya kau akan bisa ngasah kalau kau sudah berkarya, Sam Nobel. Tapi jangan lupa perkuat bacaan. Ya. Dari mulai misalnya kau harus membaca juga puisi Hair Anwar, puisi Amir Hamzah. Ya. Nanti lama-lama kau baca juga puisi
Dorothea Roserliani, Sutarji Kalsumbari, Sapardi Djoko Damono, Rendra. Nah, di situ kau akan tahu puisimu itu berada di peta yang mana. Karena diriku juga saat menulis waktu SMP, SMA itu seperti nulis anak ABG kok. Kalau yang lain pakai buku harian itu kan seringkali pakai warna merah muda, zaman dulu dikunci kalau cewek ya. Ini zaman tahun 80-an nih. Hanya tuh Bu Hari itu. Dikunci warna pink gitu ya. Kalau aku pakai buku kredit supaya nggak dibaca orang tua, aku nggak pakai kunci, tapi pakai diksi metafora puisi. Jadi bapak mama aku nggak ngerti pada saat buka. Kan kalau gini, oh kekasihku harapan yang patah, itu kan kebaca tuh. Maka aku ubah, misalnya bunga yang telah terbang di bawah angin, kan nggak ketahuan sama mama aku tuh. Ah, ini nggak ngomongin cewek nih, enggak nih, ya kan? Karena kalau orang tua kan kalau ngebongkar buku diaryku, buku harianku kan susah tahu nih ngomongin cewek, karena kita udah ngomongin dalam bentuk puitik gitu loh. Nah, secara nggak sengaja itu menjadi metafora gitu. Oh, asaku yang patah, ya masih gitu-gitu deh. Tapi kan nggak kebaca gitu ya, karena aku udah pakai berbagai gaya bahasa ya, personifikasi, metafora, gitu ya. Jadi ya, Sam Nobel bikin aja dulu, bikin. Kalau kamu sudah bikin sambil baca penyair sampai 20, itu belum puas. Bikin sampai 50, lantas kamu coba mikirin di media atau nanya Bu Ari, nanya Bapak, nanya aku. Kalau lagi dosen aku ngomong Bapak nih, abang aja panggil kalau di sini. Tanya aku, Bang Siar ini, kamu kontak Bang, ini puisi-puisiku. Nggak apa-apa. Japri WA, aku jawab nggak langsung ya, tapi bisa aku jawab gitu ya. Yang penting minat percaya diri untuk berkarya. Tapi jangan lupa, di dunia internet itu juga kan instan. Jadi jangan tidak percaya diri, tapi jangan keburu sombong dan merasa cukup. Jadi bermainlah di tengah. Ngerti ya Sam Nobel ya? Jangan merasa sudah kokoh karya puisinya, lantas tidak mau lagi menerima masukan, karena kamu masih muda. Gitu ya. Daku saja masih mau menerima masukan, gitu ya, supaya kita terus berkembang. Jadi aku tidak ingin kau tidak percaya diri. Berkaryalah, kirimlah ke media masa cetak atau media masa website ataupun di medsos, Instagram, Facebook. Tapi jangan keburu takabur, ria, sombong gitu ya, bahwa aku sudah mapan. Karena kita harus banyak belajar di masa puisi awal ya, Pujangga Baru, bagaimana Amir Hamzah lepas dari pantun. Kita harus lihat. Hairil Anwar mendobrak puisi pantun, puisi modern, Hairil Anwar. Kemudian bagaimana puisi mantra Sutarji Kalsumbari, bagaimana puisi yang realisme sosial pendobrakan gaya Rendra, ya, bagaimana yang alam sebagai Sastrowardoyo, alam religius dan Sapardi Djoko Damono, bagaimana misalnya Afrizal Malna yang kontemporer, yang banyak mengangkut tentang kosmo, kode-kode benda dalam puisi dia gitu. Nah, semua itu kita ulang-alik, cari terus. Sampai akhirnya kamu lelah. Akhirnya inilah gaya Sam Nobel. Udah capek. Keluar masuk diksi puisi para penyair. Atau baca Pablo Neruda yang terjemahannya tentang puisi demonstrasi. Atau yang paling cukup keras di masa lalu. Para pahlawan kita yang sampai hilang sampai sekarang, Puji Tukul. Ya kan? Kita baca juga misalnya Pablo Neruda dan banyak lagi gitu ya. Kita baca itu, tapi terus menulis. Nah, di luar bacaan itu jangan lupa. Kamu asalnya mana, Sam Nobel? Dari NTT, Bang, Kupang. Nah, kamu campur dirimu itu, puisimu pasti akan terbentuk oleh bacaan juga kan. Tapi dirimu terbentuk juga oleh folklore dongeng-dongeng yang ada di NTT. Tetum, bahasa Tetum ya? Iya, Bang, ya, Bang. Nah, bahasa Tetum, bukan bahasa Porto ya. Kalau Porto itu ke Timor ya? Ya, Timor Leste. Nah, kau harus pelajari apa itu bahasa Tetum, apa itu diksi-diksi dalam sastra tradisi Tetum gitu. Daku yang lahir di Jakarta tetap berusaha tahu apa itu umpasa Batak. Iya, umpasa. Lagu, ya kan? Tungpiso sian gijang, ya, sakalan sian toru misalnya. Kalaupun ada pisau di depan dengan sakalan itu kayu yang buat memotong daging ya, aku akan tetap mencintaimu misalnya. Ada lagu tuh. Itu kan itu dahsyat kan? Nah, itu tanpa sadar tuh jadi sajian sastrawi
dari versi tradisi lagu Batak gitu. Jadi kita tuh ambil wacana, bacaan modern barat, tapi jangan lupa ambil kode-kode sastra lisan dan tulisan dari suku kita. Karena genealogi kita, fisik kita, tubuh kita tuh bangunan dari kultur-kultur moyang kita. Kata mendiang Radar Pancadahana, meski kita sudah mengetahui sastra modern, tapi darah tradisi masih mengalir di tubuh kita gitu. Jadi kamu itu adalah ada simpangan yang berbeda dari seorang Siaram Simatupang, karena Sam Nobel itu seorang Tetum, seorang yang di NTT. Bacaan boleh sama, tapi warisan tradisi Tetum beda dengan warisan tradisi Umpasa Batak gitu. Gitu Udah ya. baca orang-orang Oitimunya Nesi belum? Felix Kanesi belum? Kalau belum baca tuh ya. Nah iya. Jadi tulisan baca ya, tapi lisan, epos, dongeng, kisah yang ada di suku kita masing-masing itu tetap baca juga. Karena itulah kearifan moyang, itu para pujangga besar di masa lalu gitu ya. Itu sih. Sam, ada pertanyaan lagi Sam? Cukup ya? Cukup Sam Nobel? Oke, baik yang lain silakan. Gak usah sungkan ya. Anggap Sam aja Yudhano diskusi atau Sam Yuda. Bang kakak adik, mbak dengan adik ini ya. Silakan. Saya Bu. Silakan Sam Giovanno. Terima kasih atas kesempatan. Nah, kan dari tadi saya mendengar tentang Bapak berpuisi, lalu menceritakan tentang bagaimana pendekatan langsung, artinya turun langsung ke daerah-daerah berbeda. Bapak pernah datang ke mana saja tadi, saya sudah lupa. Yang pasti pernah datang ke Manado, ke pantai. Tadi saya juga mendengar Bapak menyebutkan Pantai Malalayang. Artinya Bapak sudah, ya seluruh Indonesia bahkan turun langsung mendekati atau penuh makna begitu ketika datang di suatu daerah, ada kesan filosofis yang menjadi bagian sebagai Bapak berpuisi tadi. Nah, kan di dalam ini kan Bapak juga seorang jurnalistik kan Pak. Nah saya itu pernah nonton di di YouTube itu, dia channelnya CXO Media. Nah di dalam channel itu ada perspektif. Jadi saya nonton itu tentang Toraja kalau saya tidak salah. Saya nonton itu Toraja. Jadi bagaimana kita yang melihat saja tentang perspektif antara agama dan kebudayaan yang di Toraja, itu saya langsung teringat yang kemarin pas teman saya itu Kak Beatrice itu yang dari NTT, yang dari NTT, itu agak mirip dengan kisah kebudayaan antara agama dan kebudayaan yang ada di Toraja dan yang ada di NTT. Ya mirip-mirip lah kalau saya tidak. Nah, kita saja yang nonton itu, yang hanya lihat kalau saya pakai headset, saya nonton di kamar itu, saya lihat di dalam YouTube itu, saya langsung, waduh luar biasa ini. Bagaimana kalau kita memang turun, memang hadir secara langsung, datang di situ ketika kemudian merasakan begitu. Nah, Bapak kan seorang jurnalistik, pasti ya berkeliling ke mana saja. Nah, maksud saya dari berbagai pengalaman itu, kan di dalam ilmu komunikasi, kalau saya tidak salah, ada isu dan fakta. Nah, dalam pendekatan agenda setting kan Pak, ketika ada suatu pembicaraan atau hal-hal yang penting seperti ini yang tidak terekspos, itu bagaimana Pak menyikapinya, atau kemudian kita harus seorang jurnalis menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya hal-hal seperti ini tersampaikan, karena paling banyak kan ya hal-hal seperti ini kalau kita tidak buka YouTube, kita tidak cari, ataupun kita yang hanya melihat langsung di YouTube itu sudah merasakan gitu. Bagaimana apabila kita memang hadir begitu dan menyaksikan secara langsung, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak yang memang ya sudah berkeliling Indonesia. Itu sih Pak, terima kasih. Saya melihat dunia digital ini yang begitu ramai dan hingar ya, hiruk pikuk, itu kan banyak memunculkan hoax ya, dari buzzer ya. Sebenarnya perlu kita warnai itu dengan saya menyebutnya sih kalau di Sinar Harapan dulu jurnalisme kasih sayang juga perlu ya, jurnalisme damai. Jurnalisme damai. Jadi kenyataan bahwa di dalam masyarakat kita di tradisi emang damai gitu kan ya. Jadi
perlu kita mengisi wilayah-wilayah urban digital ini dengan dunia keharmonisan yang ada di sekeliling kita yang nampak gitu ya. Banyak yang kita bisa tangkap di wilayah Manado, Minahasa, bagaimana kerukunan termasuk dengan Jawa Tondano ya. Siapa tadi namanya? Ya, ada orang. Ya kan di Jawa Tondano, Gorontalo, Sangir, Bolmong, itu kan keberagaman ada. Nah, bagaimana kita menangkapnya? Kita melihatnya gini, komunitas itu bukan isu, tapi itu fakta gitu. Benar nggak? Masyarakat ada, tinggal tambah data, riset. Data riset bisa tertulis berupa kitab, tapi bisa juga cerita turun-temurun yang diambil. Jadi ada sebenarnya yang cukup perbedaan yang cukup signifikan ketika Bapak sebagai jurnalis menghadapinya dengan seniman sebagai sastrawan. Kalau sebagai jurnalis menulis features, Bapak harus dapat data-data itu, objek. Tapi kalau sebagai sastrawan, Bapak harus meneruskannya dulu di rumah. Nggak harus buru-buru menyajikan. Karena ketika aku meliput ke sana sebagai wartawan Sinar Harapan, aku buru-buru harus nyetor features. Benar nggak? Jadi dalam penulisan itu kan ada essay. Itu tes kita sendiri pribadi nampak ya. Ada artikel yang harus ilmiah pertanggungjawabannya terlihat gitu ya, termasuk referensi, footnote gitu ya, glossary kan, daftar pustaka betul kan. Tapi ada juga features jurnalistik. Nah, itu fakta data, riset lapangan gitu. Yang bisa dilaporkan dengan cara penulisan yang berbeda pula gitu ya. Nah, teknik itu kan kita tidak perlu bicarakan di sini karena itu panjang lagi. Tapi apapun yang kita lakukan, kita dapat lewat sastra atau lewat features, itu sama-sama mewarnai dunia googling tuh. Supaya googling tidak hanya berupa data, matematis. Benar nggak? Googling kan hanya seringkali banyak kabar-kabar instan. Nah, kalian mengolah seperti yang Bu Ari bilang, itu olahan sebaiknya riset, sebaiknya features. Betul nggak? Jangan straight news pendek, berita pendek gitu. Tapi mendalam itu cover both side harus ada narasumbernya. Narasumber itu minimal 2. Dan jangan keluarkan subjektivitasmu saat membuat features. Beda kalau nulis novel gitu ya. Nah, Bapak udah terbiasa pada bagan-bagan pemisahan itu. Kapan harus menulis novel cerpen puisi, kapan harus nulis features. Features Bapak istilahnya pinjem mulut, pinjem komennya orang. Kadang-kadang orang nggak suka disodorin tip rekam. Maka aku pakai tulisan pulpen di atas kertas. Kalau mereka nggak suka, ya kita ngobrol, ngopi, tapi terekam dalam memori, rekaman, di pikiran. Terus Bapak akan ngomong gini, saya kutip di Sinar Harapan ya, Bang. Nah, gitu di akhir-akhir ngomongnya. Jangan langsung, saya dari media ini diminta oleh Bu Ari Ambarwati untuk menanyakan, dia udah pergi duluan gitu, takutan dia. Ngobrol aja, ngopi dulu. Kalau di sana ada tinutuan, makan bubur Manado dulu kita. Ngobrol kan, ya minum saguer dulu kan, saguer yang segar itu. Nah, keluarkan tuh. Biasa orang punya adat di sini, Dang. Noni harus tahu. Nah, baru kita ikuti. Oh, begitu ya, Opa. Jadi Opa nyanda ini, Dang. Udah dalam kutipan. Baru kita muat kebijakan Minahasa di sana misalnya. Jadi nyebur sebagai jurnalis itu jangan terasa. Jangan seolah-olah kita muncul sebagai peneliti. Kelihatan gitu loh. Seolah-olah kantor Sinar Harapan dibawa ke Manado. Kabur semua itu. Nelayan-nelayan Sangir kan gitu ya. Jadi tetap harus kode bahasa Sangir ya Sangir pula kita masuk ke dalam gitu ya. Kalau di Papua, Bapak, saya boleh bertanya ke Bapak? Adik mau tanya apa Kak? Bapak, saya mau tanya persoalan ini. Adik kau istirahat dulu sebentar ya. Kau ngopi dulu Kak? Oh terapa apa Bapak? Gitu. Kita ngobrol enak kan? Adik kok berasal dari mana? Kok bisa bahasa Papua mo? Saya belajar sudah Kakak. Jadi enak lah kita. Nek nang Surabaya ngono, nun saya ucap, aku arep nyangkut anak kene ya, Cak. Aku arep nakon iki lho. Tapi pas balik, Cak, aku sakjane iku wartawan Jawa Pos. Kenapa-napa nggih, kalau ambil di titik komentarnya. Oh mau dia, udah gitu. Jadi berusahalah masuk ke dunia mereka dengan teramat syahdu dan harmonis dan enak gitu ya. Kalau ke Palangkaraya ya baru masuk berusaha. Ambil data bukan cuma data ngobrol, tapi data tertulis atau data ingatan dari para tetua plus riset data tertulis plus kitab plus googling. Nah semua ditambah tuh, diaduk semua. Nah itu ramuan yang pas, lengkap. Mau jadi features, itu kencang featuresnya. Tapi features kalaupun riset data lengkap,
kalau nggak punya keberpihakan, nggak punya perasaan energi, soal kebangsaan, soal rasa memiliki terhadap Minahasa, soal memiliki terhadap Ternate, Jailolo, Bacan, soal terhadap bagaimana kebudayaan Sunda, itu nggak bakal berapi, nggak akan bernyawa, nggak akan berenergi features kita, betul nggak? Ya. Jadi itu penting. Di puisi juga begitu. Kalau tadi saya nggak punya rasa kebangsaan, nggak akan bernapas-napas semangat saya membacakan gitu. Karena saya kehilangan soul gitu. Jadi kalau dikasih puisi orang, kadang-kadang kalau belum mendalami, saya nggak bakal bisa berapi. Karena saya harus nangkap dulu soal puisi dan soal tulisan itu. Gitu ya? Oke, mantap ya. Ilmunya keluar dari yang jurnalistik ini tadi ya. Iya. Kang Giovanno belajar banyak. Oke. Lanjut silakan. Ada Mbak Maina, ada Sam Yuda, silakan. Ayo, nggak apa-apa. Kalaupun nggak nanya nggak apa-apa, cerita aja di daerah sendiri, sharing aja sharing. Sok atuh, ayo Mbak Maina atau Sam Yuda atau siapa lagi di sini? Mbak Erna, ini orang Jawa yang tinggal di mana ini? Kendari apa Palangkaraya ya Mbak Erna tadi ya? Kalau Mbak bahasa waliannya Malang apa? Mbak itu nggak ada ya kayaknya ya. Mbak itu nggak ada ya. Ning biasanya panggilnya. Ning. Mbak Yu. Aku neng ngono iku. Tepat. Gedeanku wis bener iku. Ning. Diwaliknya angel, Ning. Angel. Ayo. Mbak Maina atau Sam Yuda silakan, ayo. Yuk, wonten malih, ono maneh. Habis kan apa ngomong ae. Habis kan tuh ilmunya. Bang Sihan. Udah sampai nyangkruk nang Malang ngono lho, nang Batu Malang ngono lho. Mereka tambah pingin ke Malang ini, mereka nunggu-nunggu. Karang Ploso. Iya. Adem nang ngono iku enak iku. Carlos, Karangploso. Carlos. Iya, Carlos. Ayo. Silakan Mbak Maina atau Mbak Erna. Sam Yuda silakan, ayo. Sam Yuda ini kemarin cerita tentang Ilaga Ligo itu. Nah, soal Ilaga Ligo itu sebenarnya jauh sebelum Islam, Kristen, Hindu, itu sebenarnya biar nanti sejarawan yang membahas ya. Tapi saat menonton Ilaga Ligo pun aku mirip kisah dengan ini loh, Batak Permalim, misalnya Batak masa lalu, tentang dunia Toru, dunia Tonga, dunia Gijang. Banua Tonga, Banua Toru, Banua Gijang. Itu Ilaga Ligo kan memakai itu kan. Dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Jadi kalau ngomong Toraja ada ikatan dengan Batak, dengan NTT, di Flores aku pernah dengar. Itu ada kemiripan, ya jangan heran. Karena di dialog interaksi jauh sebelum peradaban yang dibangun di Hindu di Indonesia ataupun Islam Kristen, itu sudah ada ikatan itu. Nah lebih lanjut biar sejarawan lah membahasnya. Ayo silakan. Sam Yuda, enek sing arep ditakon. Iya betul nopo santai mawon santai ae. Di Padak Nombek nyangkruk ngono lho, nang Malang kono iku. Oke Bang, saya akan bertanya mengenai tempat kelahiran Abang, mungkin tentang Sumatera Utara. Saya tertarik sekali dengan Sumatera Utara. Aku lahir di Jakarta sebenarnya ya. Oh di Jakarta. Aku lahirnya di Jakarta. Cuma 2 orang tua asli Batak. Kenapa? Sumatera Utara itu kan orang biasa kenalnya kan ada suku Batak. Nah di dalam suku Batak itu terbagi-bagi lagi. Ada Angola, ada Pakpak, ada si Mandailing, si Malungun, dan lain-lain. Nah orang jatuhnya itu suku Batak itu satu. Tapi dalamnya itu yang saya tanyakan itu perbedaannya apa dan persamaannya apa? Perbedaan mendasarnya dari itu mereka dan persamaannya. Perbedaannya banyak yang bahasanya udah berbeda ya. Karo berbeda dengan bahasa Apu di Batak Pri Toba ya. Perbedaan bahasanya sangat jelas di Karo. Di Tapsel hampir Mandailing hampir sama. Tapi antar ini selain bahasa ada juga perbedaan mungkin menyangkut pengaruh kultur kemudian gitu ya. Dari kita tahu dari misalnya di Permalim kemudian Hindu ataupun misalnya di Islam Kristen. Nah itu yang kemudian spiritualitasnya membedakan. Tapi persamaan yang menguatkan adalah marga. Marga antara Karo
Simalungun, Toba, Mandailing, itu punya sejarah marga yang bertaut. Gitu ya. Biarpun misalnya di Tapanuli Selatan di Mandailing, Lubis, itu dekat misalnya dengan Pasar Ibu misalnya, karena Borbor misalnya. Jadi ya karena memang satu moyang di masa lalu, kemudian didedah lagi oleh sejarah panjang kemudian gitu loh. Jadi kalau ditelisik, itulah yang membuat persatuan itu tetap ada. Itulah yang tak mudah untuk sepanjang perubahan transformasi kebudayaan, proses yang terjadi, tetap ada ikatan marga. Makanya kadang-kadang aku tetap berusaha cari tahu, selain Pela Gandong di Ambon, ternyata di Maluku Utara ada Hibualamo, ikatan rumah adat. Itu mempertemukan antara Bacan, Jailolo, Ternate Tidore di rumah adat yang sama, dengan latar belakang spiritualitas agama yang berbeda di tiap pulaunya gitu. Nah, itu ikatan-ikatan yang nggak bisa lekang sampai sekarang. Di Karo biarpun marga beda, tapi di Telisik itu masih punya sangkut paut dengan marga-marga yang ada di Toba, Mandailing, walaupun belakangan Karo dan Mandailing menyatakan tidak Batak, ada beberapa, tapi memang sebenarnya sejarahnya Batak gitu ya. Itu lain lagi pembicaraan. Tapi ikatan marga itulah yang membuat persatuan di wilayah sana tetap ada. Jadi di Nusantara, sejauh apapun perubahan yang telah terjadi di Indonesia, di tingkat tradisi itu sudah terikat kok. Entah atas nama apapun. Kita perlu cari tahu, misalnya ketika meliput di Palangkaraya. Oh ternyata Banjar dengan Dayak punya ikatan panjang. Ada tuh, kita cari tahu tuh. Karena kita memakai jurnalisme damai, jangan terpancing pada isu 1-2 individu oknum yang berbau konflik. Kita wartawan membawa semangat itu. Kita jurnalis, kita budayawan, kita seniman, membawa semangat kebersamaan. Jadi jangan terpancing oleh 1-2 data yang sangat kecil gitulah, mikro riset yang sebenarnya data general itu punya hubungan yang panjang. Nah, kita cari ikatan itu. Aku akan berusaha cari tahu. Misalnya saat ke Papua, oh bagaimana nih Agats hubungannya? Apa punya filosofi panjang? Nah, itu cari tahu gitu ya. Ya, jadi semangat kebersamaan itu kenyataan tetap ada ya. Itu yang kita bawa kebangsaan itu. Karena nyatanya itu yang membangun. Kalau kita bayangkan kalau semuanya ribut seperti 1-2 oknum gitu, berarti sekarang udah pecah semua dong. Nyatanya enggak kan? Berarti ada lem nih, lem perekatnya apa nih? Gitu. Ada lem perekat di Tapanuli Utara, Selatan, ada lem perekat di Ambon, Maluku Utara, ada lem perekat di Papua, nah, di Kalimantan. Nah, itu kita harus cari tahu hubungan mereka. Karena kita kan datang mungkin cuma setahun atau cuma 5 hari peliputan atau hanya lahirnya baru 10 tahun di sana. Kita udah tahu peristiwa panjang nenek moyang. Nah, itu yang kita gali dari para tetua-tetua, opa-opa, datu-datu, mbah-mbah di tiap tempat. Itu masukan. Oke. Menarik ya. Oke. Baik, di sini ada Mas Given yang tadi masih samar-samar, sayup-sayup suaranya. Silakan. Atau Mbak Maina. Mbak Beatrice. Saya panggil semua nih. Bangun semua ini. Mbak Erna. Ini kan pada persiapan menjelang tugas kan. Bisa ditanyakan gitu. Mbak Fadilah nih yang ada di hutan ini. Jangan-jangan ketemu Bacaka. Ada Bacaka kah di sana? Ya enggak ya, Bacaka di Kalimantan, bukan di Sulawesi ya. Iya, ini hutan di daerah Makassar ya. Tapi wilayah kota kok katanya. Baik, silakan. Masih ada lagi? Ya, kalau tidak saya minta Bang Sihar ngasih closing statement-nya. Sama nanti refleksin di teman-teman. Ya, sebagai generasi yang wide di dunia digital ya, jangan lupa bahwa semangat literasi bukan hanya semangat yang berasal dari tulisan-tulisan digital, bahkan tulisan-tulisan buku tulis, cetak kertas, tapi sumber literasi kita harus membacanya dari menelaah yang tersirat di balik yang tersurat. Artinya yang tersirat itu muncul pada dongeng, legenda, epos. Jangan biarkan missing link kebudayaan kita. Teruskan
dongeng-dongeng yang ada. Jangan lupa bahwa wilayah sastra tulis banyak terjadi di barat ya, Indonesia Barat termasuk Bali. Tapi coba gali terus juga wilayah-wilayah sastra lisan di Indonesia Timur. Disitulah saat ini beban semangat tugas tanggung jawab kalian mengambil remah-remah, keping-keping, ceceran dialog lisan itu supaya diteruskan. Seperti wilayah yang ada di Agat, seperti yang ada di wilayah Morotai, seperti yang ada di wilayah Bolaan Mongondo, seperti yang ada di wilayah Palangkaraya, seperti yang ada di wilayah beberapa semua tempat Topeng dan berbagai tempat lain. Pungutlah semua untuk bahan keberagaman itu hadir di kancah digital dan kancah dunia kertas, supaya kita makin sama menyuarakan Indonesia. Sebagai kebetulan lahir di Jakarta dan lahir seorang dari barat Indonesia alias Sumatera Utara, saya nggak rela kalau Indonesia tidak lengkap kepingan-kepingan narasi keindonesiaan. Sebagai seorang yang cukup lama di Indonesia Timur, saya menyadari kita harus beragam. Kita harus menciptakan makna Indonesia secara adil dan fair. Gitu ya. Dari ujung Aceh sampai Papua itu layak mendapatkan catatan, itu layak mendapatkan tempat untuk menghasilkan babon buku Indonesia. Jadi narasi-narasi dari Timur itu memang harusnya diperbanyak ini oleh teman-teman yang di sini nih. Ya, bukan tugas, sekedar mengerjakan tugas modul Nusantara gitu ya. Ya, narasi itu penting. Baik, silakan. Saya mau 1-2 orang memberi refleksi tentang apa yang sudah kita diskusikan dengan Bang Sihar sampai sore ini. Silakan. Mas Given, ayo. Tadi saya ingin dengar suaranya. Ya, silakan di-unmute. Ya. Mungkin yang saya dapat dari pertemuan hari ini bahwa seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu selalu memiliki beragam kebudayaan yang berbeda-beda, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur. Dan mungkin ada pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bang Syihar, yang mana kan untuk yang seperti kita ketahui ini untuk tugas modul Nusantara kan Ibu Ari bilang kan untuk tugas modul Nusantara lebih banyak untuk kita membuat esai atau keterangan-keterangan. Nah, menurut pendapat Bang Syihar, apa yang langkah-langkah seperti apa yang akan kita ambil ketika kita sudah buntu untuk membuat suatu karya tulis? Kan di saat contoh untuk seperti saya, saat saya mau membuat sebuah karya tulis itu, kadang saya sudah buntu, apalagi yang mau saya tulis. Nah, saya meminta pendapat untuk Bang Syihar, kira-kira kalau di saat kita sudah buntu itu, apa yang harus kita lakukan? Oke, Given Ray tinggal di Manado ya? Saya dari Gorontalo. Tinggal di Gorontalo. Iya. Menulis tentang Gorontalo? Enggak, waktu seperti tugas yang Ibu Ari kasih kemarin, saya juga menulis tentang Gorontalo. Cari desain yang paling bergairahmu dalam penulisan objek yang mana? Itu akan menentukan energi bensin kamu sampai selesai kuat itu. Itu ya, Given ya? Folklor tubuhmu, folklor biografimu apa? Itu saran saya sih untuk menulis kuat sampai selesai itu. Kedua, sebelum biar nggak lelah di tengah jalan, jangan biarkan opinimu yang banyak bermain, tapi perbanyak narasumber. 1, 2 akan terbentuk gairahmu. Kalau sampai kamu punya 10, kamu pasti lama-lama gelisah. Kamu harus menumpahkan 10 orang ini, 10 opa yang kamu dapat di sana, itu membuat kamu akhirnya terbentuk narasi Gorontalo. Itu. Jadi gairah itu gak akan berhenti kok, semangat itu. Semangat sejauh kita punya semangat keindonesiaan, semangat keyakinan bahwa Gorontalo adalah harus mendapat tempat dalam pemaknaan Indonesia, kamu akan lakukan. Kamu adalah putra Gorontalo yang menjadi agen membawa pesan di Indonesia gitu. Semangat itu juga yang membuat saya kalau di Papua punya semangat. Kenapa? Saya harus menorehkan semangat
kisah Papua di Nusantara. Saya pernah sekamar dengan kawan Papua di Manado, Jeffrey Seraun namanya, dari Sorong, suku Ayamaru dia. Dia mengatakan dulu bahwa pembangunan jalan yang 1 kilometer itu masuk televisi. Tapi di Jakarta 10 kilometer aja, 10 kilometer itu masih masuknya di koran. Artinya pembangunan kecil aja dibesar-besarkan. Pada masa itu ya, dan di pemerintahan Jokowi kita melihat lumayan infrastruktur dibangun ya. Jadi bisa seimbang. Artinya apa? Kegelisahan saya untuk menyamaratakan semua Nusantara itu membuat semangat saya nggak berhenti gitu ya, Given. Apalagi untuk membawa Gorontalo ke kancah pemaknaan generasi mendatang, termasuk generasimu untuk Indonesia. Masa kamu punya kehilangan semangat? Betul nggak? Nah itu, jadi banyak bertanya pada orang-orang. Sumber energi kita adalah para opa, para datu, para tetua, para sesepuh, para mbah-mbah, para kakek-kakek yang sebelum pendahulu kita. Gitu. Kalau narasi itu hadir di sini, itu nggak akan berhenti kok. Itu emosi, itu gairah, itu semangat, terbakar, maka karyamu jadi bagus. Percaya, biasanya kalau kamu lemah karena kamu bacanya baru 1-2, datanginnya. Coba eksplorasi benar. Nah itu berbuka diri terhadap hikayat opamu. Bapak, kamu waktu itu cerita, kamu manggil papa ya? Iya. Manggil kakek siapa? Opa. Pernah bercerita nggak di masa lalu tentang dongeng-dongeng Gorontalo? Kalau Opa kan ada 2, yang satu sudah meninggal, yang satu jauh di Manado. Tapi punya memori nggak terhadap dialog dengan beliau? Punya, cuman sudah lama sekali. Nah, kalau para tetua yang di sekitar sana, om atau tante? Kalau kebetulan kalau saya di Gorontalo kan untuk keluarga orang tua kan, orang tua itu di Manado sebagian besar. Jadi kalau untuk di sini yang di kota itu kadang saya masih kurang kenal. Gini, minta orang tua untuk datang ke tempat leluhurmu, itu akan ada semangat itu. Sebagai seorang yang lahir di Jakarta, ketika aku dibawa sama orang tuaku ke Paranginan, itu bangkit. Termasuk melihat, aku di Siburian ke-16. Aku melihat tulang belulang di Simin, rumah tengkorak moyang masa lalu ya. Tulang belulang masa lalu. Itu ada dari 15 itu kakekku ya berarti kan. 15 bapakku, 14 kakekku ke atas. Itu semangat itu bergemuruh gitu ya. Itu akhirnya menulis, membuat kita muntah, membuat karya. Semangat itu ada. Itu aja ya. Jadi riset itu penting. Terjun, turun langsung. Itu ya Gilven ya? Iya, makasih Bang. Ya. Oke. Kalau nggak bisa ke kakek, cari ke tetangga. Kalau nggak bisa ke tetangga, minta datang ke tempat leluhur. Itu kan masih ada keluarga apa mama kita tuh. Nah itu terantar tuh. Supaya terhubung kembali ya, terkoneksi kembali ya. Terkoneksi kembali. Jangan lupa Indonesia Timur, aku minta ya wacana itu. Keren. Sarannya Mbak Bu Ari itu tugas ini keren ini. Silakan. Oke. Baik, gitu ya Given ya. Ya, satu lagi mungkin refleksi Mbak Maina, saya ingin dengar suaranya Mbak Maina. Ayo. Ya, baik, terima kasih Bu. Refleksi hari ini terima kasih buat Abang Sihar, luar biasa ilmunya juga. Jadi saya itu semangat juga gitu. Saya kan memang sangat menyukai juga maksudnya itu kayak jalan-jalan gitu Bapak. Bapak lagi Abang. Jadi saya itu mendengar Bapak bercerita tentang budaya dari ini, tentang Papua, tentang apa itu. Jadi saya itu bersemangat gitu, rasanya itu pengen juga gitu seperti Abang juga sambil mengetahui budaya-budaya dari daerah lain gitu. Bapak juga pernah ke Palangkaraya ya Bapak, saya pengen tahu dong Bapak itu sharing-sharing gitu di Palangkaraya itu Bapak kemarin itu ngapain aja gitu Bapak? Oh, aku di sana masuk ke rawa Palangkaraya itu. Bagaimana konservasi terjadi di sana, termasuk orang hutan ya kan di sana. Terus aku juga melihat bagaimana arifnya masyarakat Dayak beragaman dengan suku Banjar gitu ya. Itu
Itu yang aku tulis. Jadi kemarin pulang dari Palangkaraya itu ada sekitar 4 tulisan. Pertama orang hutan, kedua konservasi, ketiga kerukunan, keempat aku lupa satu lagi. Jadi aku biasa 6 hari itu membawa pulang features 4 ya, 3 kadang 2 gitu ya. Nah biasanya kalau kita datang ke sebuah tempat yang baru tuh bergolak, jadi muntah 3 tulisan gitu ya, gitu ya, Maina. Jadi coba kamu sensitivitas kita membaca kebudayaan yang ada di Palangkaraya, bagaimana ada istiadat pertetanggaan di sana, keberagaman yang terbentuk sejak lama gitu ya, termasuk dengan kearifan alam, itu dibaca ya. Sebenarnya kepekaan aja sih. Coba kalau di dunia features artikel nih beda sama sastra ya, banyak sastra dikontemplasi eksekusi kita pribadi. Kalau di features atau ilmiah itu serahkan pada dialog-dialog terjadi pada masyarakat sana, coba ngobrol-ngobrol gitu ya, Maina ya. Kalau narasumbernya nggak suka ada tip rekam nyala, umpetin. Kalau umpetin tip rekam juga nggak asik, tulis. Kalau nggak suka tulis ya ingatan memorimu. Tapi kode-kode tanda angka itu perlu kita tulis pakai kertas kecil doang gitu, pulpen gitu. Yang penting mata selalu memandang pada narasumber atau menghormati narasumber itu enak ngalir gitu. Itulah ya. Dan riset itu bercampur dengan kenanganmu, dongeng-dongeng nenek, kakek. Jadi tulisan itu sebenarnya gabungan, bukan cuma referensi pustaka, tapi referensi ngobrol, referensi kenangan, referensi memori, itu ya gabungan. Oh ya, Abang, ada yang mau saya tanyakan, kan saya ini termasuk orang yang gimana ya, yang kalau bicara itu nggak banyak omong gitu Bapak. Jadi kan kalau misalnya mau bertanya atau mau meminta seseorang buat bercerita itu kadang tuh awal untuk berbicara itu yang bingung Bapak. Jadi saya meminta saran dari Bapak bagaimana cara awal kita berbicara gitu biar nyambung gitu Bapak. Biar kayak apa ya, biar nggak ini juga, biar nggak canggung gitu ya. Bapak. Pertama ada narasumber yang memang tidak cerewet ya. Kalau di dunia seni itu perupa biasanya nggak cerewet tuh. Penari, kalau teater sastra ditanya sedikit jawabannya panjang tuh, enak tuh. Tapi kalau itu berasal dari kita, kamu bisa minta temenin dulu, temenin orang yang membuka. Tapi setelah itu jangan dia yang menjadi pilot penanya ya. Harus kamu tetap yang memegang kemudi pertanyaan ya. Tuh. Itu ala bisa karena biasa kok, Maina. Kamu gak akan nyangka kalau Bapak dulu SMP SMA sebenarnya pendiam gitu. Sebenarnya cuma buku harian dan burung dara dan ikan hias dulu. Lama-lama jadi ikan hias. Ikan hias. Ikut teater dan ikut teater dan ikut jurnalistik dan demonstran 98 itu membuat jadi berubah. Jadi Maina nggak perlu khawatir dengan latarmu pendiam, itu akan teruji terasa nanti kok kalau udah sering bertemu dengan masyarakat. Menjadi wartawan itu bicara dari buruh sampai presiden ya. Kadang-kadang Bapak di Bantar Gebang di tempat sampah itu ngobrol dengan kawan-kawan kita, tapi kadang-kadang kita ngobrol dengan menteri dan presiden. Maina akan lama-lama terbiasa kok. Untuk sementara biarkan ada teman yang menemanimu mengantar itu. Dan lagi pula kalau kamu dipersamakan oleh pembicaraan kultural biasanya ngalir kok, orang tetua itu malah membimbing kita. Nah biasanya cari persamaan dengan dialog mereka gitulah. Kalau Bapak kadang-kadang di Papua syukur kan punya bahasa pasaran Indonesia dialek Papua kan, itu Bapak munculkan di situ kadang-kadang. Nongkrong ngopi, kalau di Maina mungkin ada perlu teman sebagai mediator. Lama-lama kalau kamu udah yakin lepas, dia sendiri aja aku berangkat. Itu ya Maina ya. Iya baik Bapak, terima kasih Bapak. Teman ya, cari teman yang bisa mengantar ya. Oke, siap Bapak. Biarkan kemudi pertanyaan dia. Kamu harus tetap jadi pilot untuk pertanyaan gitu ya. Oke. Oke, banyak sekali ya yang kita dapatkan hari ini ya, mulai dari jurnalistik, mulai dari traveling sampai ke sastra. Tadi udah dihadiahi puisi, pembacaan puisi oleh Bang Sihar gitu ya. Baik, teman-teman, bagaimana? Kita sudahi. Ini waktunya sudah selesai pukul 15 gitu ya.
saya secara pribadi dan juga pengampu modul Nusantara mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Sihar yang sudah berkenan ya. Ini kan teman-teman ini sebetulnya juga menunggu-nunggu saat untuk bisa ke Malang, dan kemudian meskipun uang sakunya masih terlambat gitu ya, tapi tetap saja lah kita nggak perlu pikir itu lah. Toh nanti juga akan cair pada waktunya gitu ya. Jadi saya tetap semangat saja. Tadi yang sudah dikompori oleh Bang Sihar. Baik, Mas Mukti, kumpul di silakan. mana, Bu Ari? Rencananya sebenarnya mau kumpul di Malang di mana? Di Batu? Enggak, jadi mereka ke ini di sekitar Wisma. Mungkin punya rusunawa. Mereka kan tinggal. Oh iya, keren. Baik, gitu ya. Mas Mukti, silakan ditutup, dipandu untuk ditutup. Mas Mukti, Samukti. Ayo. Baik, untuk kegiatan refleksi pada siang hari ini bisa diakhiri. Terima kasih kepada Bang Sihar atas ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita berjumpa di lain forum, di lain pertemuan. Mungkin bisa minta nomor Bang Sihar gitu. Nanti bisa lewat Bu Ambar juga boleh ya, Bang Sihar? Nomornya boleh, tanya Bu Ambar ada ya, Bu Ambar ada ya punya ya. Ya, baik. Atau nggak perlu saya omongin di sini, tinggal lewat Bu Ambar aja ya. Oke, Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya. Bentar, kita foto bersama dulu ya. Ya, kita foto bersama dulu. Siapa yang ngambil nih? Kamera saya nggak bagus-bagus banget nih. Wait. Sebentar. Dari sudut terang. Pakai lighting. Pakai lighting ya. Oh iya. Oke. Kayaknya nggak enak ya lighting ya. Saya pakai, Pak. Oke. Sebentar. Kalau enggak deh, cukup deh kalau gini. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Baik, once more, karena ini juga laporan, harus ditulis di logbook. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, boleh dong pakai ekspresi apa gitu, boleh pakai love apa gitu, raise hand kah, apa gitu ya. Baik ya, 1, 2, 3. Baik, sudah, terima kasih banyak teman-teman, Bang Sihar. Sehat-sehat semua ya. Salam sejahtera, salam kompak, salam budaya, salam satu bangsa, dan baru dengar saya salam Pancasila. Betul, salam Pancasila. Salam Pancasila. Elif ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Buat Bang. adik-adik kontak Bang. nanti ya lewat kasih juga, Bu Ambar ya. Siap. Matur nuwun. Parang ge kulong ge. Nggih, monggo. Matur nuwun. Sami-sami. Rutang nus.